Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Husnuhotimah, nomor absen 31 dari kelas 12 IPS 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, pengertian strategi dakwah. Secara bahasa, kata dakwah berarti mengajak. Di sini maksudnya adalah mengajak seseorang untuk masuk agama Islam. Cara dakwah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan. Yang kedua, strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, melalui perdagangan. Sekitar abad ke-7 sampai ke abad ke-16, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Yang kedua, perkawinan. Para mubalik yang sudah lama menetap di Indonesia akhirnya mereka menikah dengan wanita asli Nusantara. Banyak pernikahan yang terjadi antara pedagang muslim dengan wanita asli Indonesia, sehingga terbentuklah keluarga Islam yang kemudian berkembang menjadi perkampungan Islam yang disebut dengan Pekojan. Contoh dari perkawinan ini adalah Sunan Ampel dan Nyai Manila. Yang ketiga adalah politik. Seorang raja memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menyebarkan agama Islam. Hal ini terbukti ketika seorang raja masuk Islam, maka rakyatnya akan mengikuti rajanya masuk Islam. Budaya mengikuti pemimpin ini disebut dengan paternalistik. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan juga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam proses penyebaran agama Islam dengan cara mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pengajaran agama Islam. Yang kelima adalah kesenian. Para penyebar agama Islam menggunakan kebudayaan sebagai media dakwah. Contohnya yang dilakukan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan pagelaran wayang kulit untuk mengajarkan nilai-nilai Islam. Contoh lain dari kesenian ini adalah seni ukir, suluk, gamelan, dan lain-lain. Yang keenam adalah tasawuf. Tasawuf adalah salah satu ajaran agama Islam yang digunakan untuk mendekatkan diri secara rohani kepada Allah. Tasawuf ini dilakukan oleh para wali yang diberi kelebihan oleh Allah yang disebut dengan karomah. Dengan karomah, mereka dapat mengajak masyarakat Nusantara untuk masuk agama Islam. Yang ketiga adalah teori perkembangan Islam. Terdapat 3 teori perkembangan agama Islam. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini dibawa oleh orang-orang pedagang dari Gujarat sekitar abad ke-12. Yang kedua adalah teori Arab. Teori ini dibawa oleh orang-orang Arab dari Mekah dan Madinah pada awal abad ke-7. Yang ketiga adalah teori Persia. Menurut teori ini, maksudnya agama Islam dibawa dari tanah Persia atau Iran. Yang keempat adalah faktor pendukung perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk agama Islam sangat mudah. Yang kedua, agama Islam sangat terbuka. Yang ketiga, tidak adanya diskriminasi. Yang keempat, dalam perayaan agama Islam menggunakan perayaan yang sederhana. Yang kelima, dilakukan dengan cara damai. Yang keenam, sifat asli bangsa Indonesia yang ramah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.